Kata Nabi itu ada 4 orang raja yang pernah terbentang kekuasaannya dari timur ke barat. 2 itu mukmin dan 2 itu kafir. Ini sebenarnya hadis yang banyak perawinya, tapi redaksi ini saya ambil dari hadis riwayat Tabari. Siapa 2 orang raja muslim yang menguasai kekuasaan yang sangat luas itu? Yang pertama adalah Sulaiman bin Daud, yang kedua Zulkarnain. Dan ada 2 yang kafir, Bukhtan Nasr dan Namrud bin Kan'an. Jadi inilah 4 raja yang harus kita pelajari sejarahnya, karena kita yakini bersama informasi dari Rasulullah ini semua bahan pelajaran. Karena kesempatannya dekat dengan kurban, maka kita bahas yang ada kaitannya sedikit tentang Nabi Ibrahim, yaitu Raja Namrud. Insya Allah nanti 4 pertemuan saya akan tetap menggunakan slide atau menampilkan gambar-gambar sejarah yang menjadi pokok bahasan kita terkait tentang fikih kurban. Kemarin sudah dibahas tentunya dan akan dibahas selanjutnya, jadi saya ambil sisi lain agar kita mendapatkan hal yang lebih menyeluruh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bicara tentang Raja Namrud ini, kita bicara tentang Nabi Ibrahim AS. Namrud ini adalah raja yang terkenal sangat zalim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 258, alam tara ilal ladzina haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahu mulk. Tidakkah engkau perhatikan ada seseorang itu siapa? Yang berdebat dengan Ibrahim tentang Tuhan. Jadi dia berdebat tentang Tuhan. Dan yang menarik adalah yang berdebat dengan Ibrahim ini justru Allah sendiri memberikan dia kekuasaan, kerajaan. Jadi kalau ada kerajaan, kekuasaan, belum tentu Tuhan berpihak pada yang memilihnya, belum tentu. Tapi Allah berpihak pada kebenaran. Jadi jika ada pertanyaan di mana Allah berpihak pada kebenaran, bukan pada harta, benda, bahkan bukan terhadap kekuasaan. Karena banyak lawannya para nabi ini justru orang-orang yang menjadi raja. Namrud itu disebut di situ orang yang berdebat dengan Ibrahim dalam surat Al-Baqarah 258. Namrud ini nama yang agak asing di telinga kita dan punya banyak arti tergantung dari sisi mana kita mau bahas bahasanya. Namrud ini bisa berarti orang yang membangkang. Karena dalam sisilah raja-raja, Namrud ini raja yang paling membangkang. Maksudnya membangkang siapa? Membangkang pada peraturan nenek moyangnya. Jadi nenek moyang Namrud ini tidak ada yang pernah mengangkat dirinya jadi raja. Semua Namrud saja. Sejak kecil memang aneh ini Namrud, sehingga orang tuanya juga pegel sama Namrud ini. Kadang-kadang kasih main ke hutan aja Pak Namrud ini, ketemu binatang buas dan sebagainya, jengkel. Jadi sama kayak kita sekarang lah, jengkel sama anak kamu ke hutan aja. Jadi mirip-mirip juga zaman dulu zaman sekarang. Dan kejengkelan orang tua Namrud ini wajar aja. Karena sikap Namrud sejak kecil memang begitu. Nah, saya mau berhenti sampai sini Pak. Ada 3 persepsi orang tua memandang anak itu. Saya pernah kasih kuesioner itu. Anak adalah titik-titik dari Allah ya. Jadi jawabannya cuma ngisi titik-titik itu aja.
Nah, dapat 3 jawaban, Pak. Jawaban yang paling banyak itu anak adalah beban dari Allah. Jadi anak itu beban. Kan jawaban itu tidak pakai nama pada suatu acara parenting. Jadi saya minta jawab sejujur-jujurnya. Jadi lebih sebagian besar menjawab beban, Pak. Anak adalah beban dari Allah. Dan apakah jawaban itu wajar? Wajar aja. Karena Tuhan sendiri menyampaikan dalam Al-Quran, wala taqtulu auladakum khamsyata imlaq. Jangan kamu bunuh anakmu karena kau merasa dia beban. Jadi Allah sendiri menyampaikan kita, sentuhan pertama orang tua terhadap anak itu adalah beban, Pak. Bapak, ibu, akui atau tidak, memang kata Tuhan kayak gitu. Jadi kalau anak tiba-tiba istri kita hamil, langsung kita terpuji dan ya, jadi juga anak kelima sudah ini, ke-6 dan seterusnya. Jadi itu beban. Nah, jawaban kedua ini lebih sedikit. Anak adalah titipan dari Allah. Ini jauh lebih baik dari jawaban pertama. Titipan. Jadi anak itu seperti harta juga titipan. Wa yumditu wa banin, pertambahan harta pada anak cucu, titipan. Tapi titipan itu ya gitu, tidak kurang tidak lebih. Jadi bahasanya orang titipan seperti biasa seperti ini. Kamu terserah, kamu mama sudah kasih makan kamu, terus sekolahkan menjadi orang baik, alhamdulillah. Jadi orang jahat terserahlah, kamu tanggung sendiri. Jadi mama tidak ikut aturan lagi, sudah terserah kamu aja. Ini titipan ini. Tapi ini lebih baik daripada beban itu. Beban kan bahasanya lain. Kamu ini dari kecil susah disuruh, suruh maju mundur, suruh mundur maju, suruh kiri kanan kiri, suruh naik turun, suruh turun naik, suruh tidur begadang, suruh bangun masih terguling. Kamu kalau masih kecil ketelan kayak pilih kamu sudah. Jadi ini merasa beban. Dan orang tua kalau merasa anaknya beban itu bukan salah melulu orang tuanya, masalah anaknya juga kadang-kadang. Anak itu kan, Pak, kalau sama kita itu lebih kencang ngomongannya daripada suara kita. Kalau bahasa surah Luqmatul Ukfin itu mengeluh kecil aja dosa besar, Pak, apalagi kencang. Nah sini, anak-anak itu belikan gula, bapak mau datang. Saya terus. Siapa? Mama mau suruh kalau lagi kamu. Adekku tidak pernah. Adekku kan baru 3 bulan usianya. Masa bayi disuruh beli gula itu? Sampai kembali cepat. Ini mah, kamu tidak bisa lihat itu tepung beras. Campur aja Mas sama putih, biar lengket buat bapak itu. Anak-anak yang keterlaluan juga. Tapi ini udah bagus. Ada yang paling hebat itu. Anak adalah anugerah dari Allah. Makanya doanya Nabi Ibrahim. Nah ini kan kaitannya dengan Ibrahim nih. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan aku anak yang soleh. Jadi itulah 3 tingkatan persepsi terhadap anak. Yang pertama beban. Kalau kita menganggap anak, saya juga menganggap anak saya beban, tapi lama-lama sakit hati juga saya. Jadi saya harus berubah lah. Kalau gitu harus naik ke titipan. Titipan juga lama-lama jengkel juga saya. Jadi supaya saya tidak terlalu terluka hati saya ini, tidak terlalu banyak ngomel saya anggaplah anugerah dia. Begitulah anak anugerah itu. Jadi kalau kita menganggap anak itu anugerah, kita tidak mengatakan dia nakal. Kita mengatakan kata lain yang lebih nyaman. Namanya anugerah. Anak-anak itu kan mirip bapaknya, mirip mamanya, sabar aja sudah. Begitu kita dulu kecil kan. Wah, anakku ini jadi ini sudah anak nomor 2 ini aktif betul. TV dibantingnya, kaca dipecahkan semua. Nah, anugerah kayak apa? Jadi kita sabar itu. Nah, beda dengan Namrud. Namrud menganggap bapaknya Namrud itu menganggap anaknya itu sumber masalah dari sikapnya. Makanya ada cerita-cerita tentang Namrud walaupun tidak kuat dasarnya. Namrud ini kadang-kadang dikasih main sama singa, Pak. Tapi itu tidak kuat dasarnya. Jadi sejak kecil sudah keras. Beda dengan Ibrahim yang menganggap anak-anaknya adalah anugerah. Saya lanjut.
Raja Namrud ini nama lengkapnya Namrud bin Kan'an bin Khus bin Ham bin Nuh. Makanya Namrud ini hitam-hitam manis dia Pak, karena keturunan Ham. Ham itu ya keturunan. Ham itu hitam manis Pak, hitam manis. Jadi kan dulu wajahnya Nabi Adam dengan Idris itu mirip-mirip aja. Posturnya juga kurang lebih 30 meter. Dalam Sahih Bukhari itu 60 ziro. Atau ziro itu 50 cm kurang sedikit Pak. Jadi kira-kira 30 meter. Kalau kita ke Qatar itu kan ada gamisnya Nabi Adam itu. Bukan baju sesungguhnya, enggak, replika aja. Jadi 30 meter itu. Dan wajahnya kurang mirip. Antara tulang belikan Nabi Adam dengan dagunya itu kan masih 3,1. Orang paling tinggi di sekarang di Turki 2,4 meter. Jadi masih segini aja orang paling tinggi di dunia itu. Sama mereka itu. Nah, bergerak rumpun Nabi ini menjadi Nabi Nuh. Nah, pecahnya di Nabi Nuh itu waktu itu udah mulai lain warna kulitnya, lain posturnya, tingginya beda-beda. Nabi Nuh itu kan anaknya banyak. Tapi banyak yang menyangka anaknya Nabi Nuh itu cuma karena apa? Cuma Kan'an, anaknya Nabi Nuh banyak sekali, anaknya Nabi Nuh yang terkenal itu Syam, Ham, Yafet. Syam ini kan anak-anaknya suruh merantau habis kapal itu singgah untuk melanjutkan kehidupan dunia ini. Jadi kalau banjir Nabi Nuh itu bukan banjir lokal tapi banjir internasional. Jadi sebagian bumi ini pernah tenggelam rupanya. Makanya ada gugusan karang di 4 gunung paling tinggi di dunia ini. Gugusan karang itu kan tak mungkin terendam satu hari aja, tak mungkin terusnya. Pasti lama itu terbentuklah motif karang fosil itu. Jadi diperkirakan dunia ini pernah hampir tenggelam. Itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi untuk melanjutkan kehidupan suruh merantau lah, suruh buka lahan masing-masing lah bahasanya gitu. Syam itu menjadi nenek moyangnya bangsa-bangsa Arab dan India. Itu Syam itu. Nah, beliau mungkin Syam nih. Jadi Ham itu menjadi nenek moyangnya bangsa-bangsa Afrika. Kulit hitam. Itu Ham. Nah ini kan ada Hamnya nih. Jadi bayangan wajah Namrud dulu agak hitam manis lah. Yafet itu merupakan bangsa-bangsa kulit putih mata sipit. Korea, Jepang, Cina. Kalau kita ini Indonesia memang unik kita ini. Dari mana sebenarnya kita ini ya? Kita percampuran dari 2 ras besar. Ini masih debatable, tapi kita aja. Di barat kita ditekan oleh Syam secara ras, itu oleh India. Makanya cerita pewayangan kita dengan mereka itu mirip-mirip juga. Dan di timur ditekan oleh Yafet. Maka timbullah Asia Tenggara, Burma, Malaysia, Indonesia. Kita tidak tinggi seperti orang Arab, tidak mancung seperti orang India, juga tidak putih seperti orang Cina. Apa ya? Semua serba pas. Namanya juga bertemu di tengah. Tinggi tidak, pendek tidak, mancung tidak, pesek tidak, hitam tidak, putih tidak. Kita ini Indonesia. Alhamdulillah. Kita jangan sedih, Indonesia ini kan makhluk paling cantik di dunia. Krim yang laku di Eropa kan krim sawo matang. Istri bintang iklan itu Victoria. Victoria itu istrinya David Beckham. Jadi krim sawo matang itu laku laris Pak di timur di Eropa dan Amerika. Mereka putih itu pengen sawo matang kayak kita. Pakai krim itu berjemur Pak di Thailand, di apa segala jemur. Lalu kita kan sejak lahir udah begini. Cuma ibu-ibu kita kan kembali mau kayak mereka. Ini amplas lagi pakai krim dia putih kan. Alhamdulillah. Dan hidung dinobatkan di Inggris hidung yang paling hidung-hidung yang di dunia yang paling cantik antara lain adalah hidungnya orang Indonesia. Mancung dah, pesek dah, masnya landai, menggemaskan itu. Dan makanya orang-orang itu senang beristri orang kita itu mungkin ya. Karena fisiknya cantik-cantik. Begitupun. Jadi itulah Namrud. Namrud itu diangkat menjadi raja muda belia, sangat muda, karena bapaknya keburu meninggal waktu itu.
Dan yang mencengangkan adalah 3 hari diangkat jadi raja, dia sudah buat peraturan. Jadi kata-kata saya ini undang-undang. Bayangkan Pak, kalau ada orang berkuasa bilang kata-kata saya undang-undang, kayak apa itu bisa berubah-ubah dia Pak. Dan undang-undang pertama kata Namrud masih muda belia. Undang-undang pertama, saya angkat diri saya jadi Tuhan. Bayangkan Pak, ini yang namanya Namrud memang pembangkang. Bapaknya, kakeknya, moyangnya nggak ada kayak gini. Baru dia kayak gini nih. Pada kaget semua orang. Kalau begitu Namrud kata paman-pamannya, jangan sampai begitu lah. Kamu ini tidak sama kayak nenek moyang kita. Bahaya nanti dewa-dewa kita marah. Kata Namrud gampang aja. Saya akan kudeta itu Tuhan-Tuhan yang lama. Nanti patungnya tetap saya pasang sebagai asisten Tuhan. Bayangkan Tuhan yang lama-lama itu jadikan asisten Tuhan. Jadi yang dilakukan Namrud setelah itu adalah dia kumpulkan seluruh pasukan membangun busuran apanah. Busuran apanah, dia naiklah ke atas bukit-bukit yang tinggi. Nah, kata Namrud pada pasukannya, sekarang siapkan panah itu. Dan panah sekuat-kuatnya ke langit. Kita mau bunuh dewa-dewa kita itu. Kalau yang menyerah ya tidak apa-apa. Dan dia sudah kerja sama jin. Jadi jin di atas itu siap nyambung. Memang kekuasaan itu ya itulah. Sudah tukang sihir jin. Berteman dulu itu dulu. Sampai di atas itu dilumuri oleh jin itu busuk ujung-ujung anak panah itu dengan darah hewan. Jadi ketika kembali itu seolah-olah ada yang tertusuk dari atas panahnya kembali. Maka kaca pinggang lah Namrud di atas gunung, dia bilang sudah kubunuh semua dewa-dewa lama. Jadi, daripada terjadi kekuasaan, maka saya sekarang yang menjadi Tuhan. Yang masih hidup saya sisakan sedikit. Nah yang masih hidup nanti ada patung-patungnya itu disisakan sedikit. Karena sudah menyerah. Maka saya lah menjadi Tuhan dia sekarang. Ini kan propaganda dia. Propaganda dia bilang Tuhan, padahal dusta. Yang ditembak tidak ada. Memang Tuhan sesungguhnya kan Allah, la ilaha illallah. Siapa yang bisa? Nah kekuasaan dia Pak terbentang dari barat itu menyentuh dengan Mesir, sebagian besar Eropa, bayangkan. Dan ini perbatasan dengan India Pak. Jika ada negara kayak Namrud sekarang itu jadi negara adidaya. Bapak bisa bayangkan kekuasaannya itu. Nah, ada banyak informasi tentang di mana pusat kekuasaannya. Dari sekian banyak kita ambil sampel satu, Sanli Ufa. Sanli Ufa ini Turki. Ini Turki tahun 92, sekarang udah maju betul Turki. Dan 2 minggu lagi akan diadakan sholat jemaah di Mesir Hagia Sophia. Nah ini Sanli Urfa yang konon tempat ini pernah menjadi tempat kerajaan Namrud, berbukit-bukit. Nah di sini masjid ini sebenarnya dibangun di atas sebuah lubang. Lubang ini tempat pernah menyembunyikan seorang bayi yang bernama Ibrahim. Nah ini lubangnya. Inilah lubang tempat menyembunyikan Ibrahim. Nah selama ini kan kita terima cerita itu Nabi Ibrahim lahir di gua. Itu tidak benar ya menurut saya. Justru gua itu tempat pelarian. Tapi kita punya aja cerita itu sih. Makanya ada pengajian ini kita kupas dari sisi yang lebih kaya. Jadi ceritanya Namrud ini punya konsultan. Salah satu konsultannya Asar. Asar itu siapa? Asar itu bapak kandungnya Ibrahim. Jadi Asar itu bukan penjual berhala kecil-kecilan di pasar, enggak. Dia pimpro Pak, buat berhala-berhala besar tuh. Jadi ceritanya suatu saat Namrud ini setelah beberapa hari
diangkat menjadi raja, dia merasa terancam karena mimpi dia. Di mimpinya itu ada yang memberitahu bakal ada musuh di antara orang-orang dari rakyat kerajaan. Maka kata Namrud, dia tanya ke tukang sihirnya, siapa mereka? Mungkin yang baru dilahirkan. Maka yang baru dilahirkan itu semua bayi lahirkan harus dihadapkan ke dia. Kalau dia suka, lepas. Kalau enggak, bunuh Pak. Nah takutnya Asar ini dia deg-degan, aduh, mana istriku hamil tua lagi nih. Nanti kalau lahir dia terus dihadapkan, ya kalau Namrud senang, kalau enggak senang dibunuh kan. Mana tukang sihir kan yang dihadapkan, dia bilang, kayaknya ini dibunuh padahal belum tentu. Makanya hati-hati Bapak, kalau percaya sama sihir-sihir, sama dukun-dukunnya, hati-hati. Atau ramalannya, Leo Boy, asmara hangat rakuku, rezeki seret, hari keberuntungan, Senin, Selasa, belum tentu itu. Nah, di antara kecemasan Asar ini kemudian dia perintahkan, bawalah anak kita ini jauh-jauh dari sini. Nah, gua itulah tempat pelariannya. Jadi Nabi Ibrahim bukan lahir di gua, tapi gua ini tempat pelarian. Bapak Ibu sekalian, berserang berapa tahun? Ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan riwayat yang lain lebih dari 40 tahun. Jadi ketika Namrud masih remaja diangkat menjadi raja, Nabi Ibrahim masih bayi, masuk ke dalam gua, dirawat situ, sembunyikan. Nah ketika 40 tahun kemudian diangkatlah menjadi Nabi dan Rasul ini Ibrahim, kemudian datang lagi kembali ke kota itu, berdakwah dia. Nah ini, nah surah Al-Anbiya ini, Nabi Ibrahim itu ini sudah diberikan petunjuk sebelum dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak ada ceritanya menyembah berhala, walaupun saat itu lagi tren menyembah berhala. Patut diingat Nabi Ibrahim tidak pernah menyembah berhala. Ini ayatnya. Walaqad atayna Ibrahim rusyda. Rusyda ini petunjuk sejak sebelumnya, min qabl, sebelum dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Min qabl ini macam-macam. Ada yang mengatakan semenjak dia kecil, ada yang mengatakan sebelum Musa dan Harun datang. Memang kan Nabi sebelum Musa dan Harun. Nah ini ada kaitannya dengan Bani Israel. Ini ceritanya panjang. Nanti pelan-pelan aja kita sambung, kita kait-kaitkan semua 4 raja ini. Nah, ini adalah semacam kuil Namrud itu didirikan di atas gunung-gunung besar. Kuil. Nah, ini sebagai istananya. Istana Namrud itu bentuknya labirin. Jadi untuk sampai kepada kamarnya Namrud itu mustahil, kecuali orang-orang yang penjaga-penjaga khusus. Jadi saking takutnya, baru saja diangkat jadi Tuhan dirinya, langsung merasa terancam, sehingga dia buatlah kamarnya itu seperti labirin. Jadi Bapak kalau ketemu Namrud setengah mati Pak, setengah mati itu kalau bisa masuk. Nah ini bentuknya labirin. Nanti saya kasih gambaran. Kalau kata ahli sejarah seperti apa sih istananya itu, nanti ada setelah ini. Nah ini adalah, nah ini sisa-sisa istananya Namrud, besar. Nah sedangkan ini kuilnya, nah kuilnya itu dibangun di atas gunung-gunung, dibangun di atas bukit-bukit. Nah seperti di Bapak kalau ke Turki lihat gunung-gunung itu biasanya kuil-kuil besar. Nah itu adalah dewa-dewanya. Nah sekarang yang mana mukanya Namrud itu nanti saya tunjukkan. Ini muka-muka asistennya aja. Nah inilah Pak mukanya Namrud. Gagah memang Pak. Kulitnya hitam manis, gagah. Ini
Ini kepala yang terakhir saya lebatkan ini. Mukanya Namrud. Nah ini. Mukanya Namrud. Percepat kita sampai jam 6.15. Nah beginilah kira-kira istananya. Berdasarkan tadi runtuhan-runtuhan itu kan, orang sekarang ini pandai, ahli-ahli ini kan, runtuhan-runtuhannya Pak bisa dibuat apa? Jangankan ini Pak, tulang belulang dinosaurus itu, cuma sisa engkel, cuma sisa gitu, ya bisa buat ya Pak. Canggih sekali. Sekarang zaman sekarang ini ilmu sangat canggih, teknologi. Nah kalau runtuhan-runtuhan itu dikumpul-kumpul dan sebagainya, nah ini Pak. Nanti kalau kita ketemu lagi, entah apa, berapa bulan lagi, Bapak jangan tercengang melihat Bukhtan Nasar. Bukhtan Nasar itu pernah membangun taman 100 lantai Pak. Taman tak itu. Karena istrinya disinyalir dari Asia Tenggara. Tapi berubahnya itu nanti Pak, kita bahas itu. Bukhtan Nasar. Itu kaitannya dengan Al-Quds. Inilah istana, selalu istana megah itu selalu ada sungai-sungainya itu. Nah, inilah kuil-kuil yang dibangun oleh Namrud. Ceritanya, ketika Nabi Ibrahim sampai kepada ini, dia ngomong sama orang-orang, ya. Wa qala li abi wa qaumihi ma hadhihi mata saya ini wa qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi samaisul lati antum laha akifun. Dia berkata kepada bapaknya, kepada kaumnya, untuk apa Anda menyembah Tuhan-Tuhan seperti ini? Maksudnya berhala-berhala itu. Mereka jawab, nah, qalu wajadna aba'ana laha abid. Kamu jangan protes. Dari sejak dulu nenek-nenek moyang, bapak-bapak kami memang sudah menyembah beginian. Nah Ibrahim itu tidak langsung frontal, ditunggu saat-saat tertentu dia bilang, wah dia harus ada sebuah dakwah yang lebih lagi. Ketika kuil-kuil itu sepi, jadi kuil-kuil itu sepi Pak, naiklah Ibrahim malam. Jadi dikapaklah itu berhala-berhala itu. Setelah dikapak berhala-berhala itu, sisa yang berhala kulit gede itu digantungkan kapaknya di leher, digantungkan kapaknya di leher. Pertanyaannya, adakah yang melihat perbuatan itu? Mungkin ada, tapi tidak berani. Karena kuil-kuil Namrud itu ada lantai 2 yang tidak boleh dinaiki oleh siapapun. Harus dikutuk orang itu oleh dewa-dewa. Nah mungkin ada yang lihat tapi tidak sanggup memberhentikan itu, karena takut naik. Oleh Ibrahim kan tidak percaya, memang bukan Tuhan. Keesokan harinya hancur semua. Dikirim, siapa yang hancurkan? Mereka berdebat di antara mereka. Kalau sami'na fatayazkuruhum yuqalu Ibrahim. Saya dengar yang hancurkan ini Ibrahim. Wah, marah Namrud. Panggil Ibrahim kembali. Panggil. Saya mau nanya deh. Memang dia dah yang hancurkan berani betul. Nah, Namrud ini setiap hari disembah oleh tiga kloter. Yang pertama menyembah itu keluarganya. Jadi pamannya, keponakannya, apa semua nyembah dia. Itu yang pertama. Namrud itu semenjak jadi Tuhan aja minta dimandikan, Pak. Tidak mau mandi sendiri. Kayak anak jangan minta dimandikan terus. Mandi sendiri. Tidak kayak Namrud. Habis itu yang kedua,
dia disembah oleh panglima-panglima perang, perdana menteri. Nah yang ketiga baru tamu-tamunya. Nah Ibrahim itu menghadap yang terakhir, tapi tidak mau menyembah. Dikala barisan ketiga itu sujud semua, Tuhan kan, namanya Tuhan kan, sembah. Ini Ibrahim berdiri, nongol sendirian. Ini marah kan, namun dia sudah menduga ini Ibrahim ini yang buat aliran baru dia ini kerajaan ini. Habis itu dia tantang itu diabadikan dalam suratul Baqarah yang saya baca tadi. Berdebat ya. Sebenarnya Tuhan itu siapa sih? Aku dengan Tuhan. Kata Ibrahim, kalau Anda Tuhan, kekuasaan apa? Saya kalau Tuhan apa? Dia mematikan dan menghidupkan manusia. Kata Namrud, kalau menghidupkan mematikan manusia, saya juga bisa. Gampang aja tuh. Panggil 2 orang. Tangkap. Siapa bukan? Sembarang aja tangkap. Tangkap itu. Yang ketangkap itu betul-betul sial, Pak. Dan dalam musim ketangkap ya. Jadikan sampel malahan. Satu kamu sehat-sehat aja, sehat-sehat berluka. Bunuh orang ini, mati ya. Padahal sehat-sehat mati. Nah kamu takut gak lihat ngomong? Takut. Kamu hidup, aku beri kehidupan. Nah aku yang mematikan dan aku yang menghidupkan. Wah, bahasa orang kagum. Memang Tuhan kita ada lawannya sudah. Memang dia menghidupkan, mematikan. Ibrahim di tengah-tengah itu turun Jibril. Jadi Jibril itu sejak dulu sudah mendampingi Nabi dan Rasul, Pak. Jangan kata Jibril itu malaikat baru, Pak. Sejak dulu Ibrahim sudah turun. Kata Jibril, tantang dia. Tuhan itu yang menerbitkan matahari sebelah timur, tenggelamkan sebelah barat. Sekarang kalau dia Tuhan balik, kata Ibrahim, nah Tuhanku yang menerbitkan matahari sebelah timur dan menenggelamkan sebelah barat. Kalau kamu Tuhan kan balik itu, dia mau Namrud, siapa yang sanggup? Kayak apa? Kalau yang paling hidupkan bisa bunuh orang, tapi ini nggak bisa nakal ya. Ini betul-betul mencoreng kekuasaannya. Betul-betul malu dia, Pak. Betul-betul malu. Karena saking malunya, tangkap Ibrahim. Saya akan hukum dia. Jadi orang-orang sudah mulai ragu kan. Wah, berarti Tuhan dia sebenarnya ini. Bayangkan 40 tahun kebiasaan itu dilakukan, menyembah Namrud. Ini hal yang salah juga, Pak. Kalau kebiasaan dilakukan terus, bisa dianggap jadi benar. Orang mulai ragu, wah jangan-jangan bukan Tuhan ini. Waktu saya sisa 5 menit lagi, habis itu berkumpullah dengan para penggawa. Ini diapain yang Ibrahim ini? Supaya jadi pelajaran sepanjang masa. Kasih hukuman yang kira-kira jadi monumental bukan? Hukumannya diapain? Dibakar aja. Bakar aja. Supaya dia merasakan. Emang dibakar, Pak. Jadi apa kerjaan manusia itu? Kalau gitu, buatlah perapiannya di atas gunung supaya orang semua bisa nonton. Kan tujuannya supaya bisa lihat orang nonton. Nah, ini adalah sisa-sisa tiang yang digunakan untuk membakar Ibrahim. Ini di atas gunung ini, Pak. Tiang ini didirikan. Di sinilah, di tengah-tengah sinilah Ibrahim dibakar. Tapi di tengah-tengah ini dikasih dulu kayu-kayu besar. Nah di tengah-tengah ini sediakan kolam. Kalau umpamanya di sini kan, semua orang bisa nonton ini. Ya kalau di sini macam di batu putih itulah dibuat di sana. Nah, itu orang bisa nonton semua, nggak usah dempet-dempet, orang bisa nonton. Di sini dikasih kolam. Nah di sini berjajarlah Namrud dan keluarganya. Itu ditonton, Pak. Dan semua harus nonton. Jadi bakar itu. Jadi Allah memerintahkan api itu supaya tidak terasa panas di kulit Ibrahim. Nah ini ayatnya. Tapi ayat ini jangan salah paham. Nah, kalau baca ini karena terbakar kita, terbakar juga boleh. Angus kita habis. Karena kadang-kadang aku udah hafal itu mengajar subuh pada tenaga doa aja dia kan bisa tadi. Mereka mengajarkan kita di sini dibakar. Nah ketika dibakar itu, Nabi Ibrahim diselamatkan Allah.
Kita mau lihat tuh. Karena Namrud sama pasukannya juga heran, kok ada orang teriak-teriak ini, bisa dibakar orang teriak-teriak. Ini tidak ada, tenang-tenang aja. Habis itu ditunggu, tunggu. Kelihatan sosoknya Ibrahim ini. Oh, itu sebenarnya Ibrahim. Dia kata Jibril, Ibrahim tenang aja dulu, diam. Duduk aja di situ. Ketika dia duduk diam itu, Namrud putar otak nih. Nah, bagaimana orang udah mulai ragu, terbakar juga sekali dia. Apa kata Namrud? Wah, dia mati beku, panasan, sehingga jadi abu. Begitulah dia. Baru kata Jibril, sekarang mau bergerak, pulang dia jalan. Kata orang tak mati beku itu, tidak bisa jalan dia. Ini stres yang Namrud ini. Di tengah-tengah stres itu, udahlah. Ini memang kayaknya bukan orang sembarangan orang ini. Siapkan seluruh pasukan. Ya, sudah ini pertarungan terakhir lah. Siapkan seluruh pasukan. Ini kalau dibakar aja dalam mempan, apalagi cuma dibacok, ini mesti kekuatan penuh kita serang nih. Dia kayaknya Tuhannya itu punya kekuatan juga. Sampaikan kepada Ibrahim, siapkan kekuatan dari Tuhanmu. Bala tentara yang banyak. Ada banyak riwayat kalau mengatakan 70.000 pasukan yang disiapkan, habis-habisan lah. Bergerak sudah, sama-sama bergerak. Apakah Allah mengirimkan pasukan? Tidak. Dalam bentuk manusia tidak. Tapi Allah mengirim nyamuk aja, Pak. Betul-betul. Kalau orang mengira pasti Tuhannya Ibrahim ini ngirim pasukannya lebih besar. Sekali apa yang dikirim? Nyamuk aja. Nyamuk aja, Pak. Lawan pasukan nyamuk. Termasuk Namrud. Itu nyamuk masuk, Pak, ke hidungnya. Entah apa yang dilakukan, kita tidak tahu juga dia apa. Mungkin dia maafkan dia. Jatuh. Awalnya orang nyangka bukan karena nyamuk ini. Tiba-tiba jatuh. Bukan karena nyamuk. Tapi lama-kelamaan anak istrinya melihat. Setelah wafatnya itu, meninggalnya Namrud, keluarlah nyamuk itu pelan-pelan dari hidungnya. Betul-betul nyamuk yang membunuh seorang raja di raja yang sudah banyak pasukannya siapkan. Nah, begitulah Pak, kisah salah satu raja yang menguasai kekuasaannya luas, dikalahkan oleh Allah dengan nyamuk. Hati-hati nyamuk ini. Kalau bisa kita blogging apa, bahaya juga ini nyamuk ini musim hujan. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sudah lewat sedikit. Kita jumpa lagi pada episode berikutnya, Raja Bukhtanasar. Jadi saya bahas dulu yang kafir-kafir, nanti kita bahas yang muslim-muslim, Zulkarnain dan Daud. Daud ini nanti cerita seperempat cerita para nabi, membedakan Bani Israel dengan Yahudi. Itu dimana? Kisah Ya'juj dan Ma'juj itu Zulkarnain. Kita ambil kisah itu nanti, mudah-mudahan ada hikmahnya. Sampai berjumpa Bapak Ibu sekalian pada bab yang selanjutnya. Mudah-mudahan kita panjang umur berataan. Kita akan bahas mengenai Raja Bukhtanasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.